Aku izin bertanya ya, Cak. Menurut saya pandangan orang sekeliling saya itu beragam, dari yang ketat akan peraturannya, ada juga yang lalai. Itu tergantung dari pandangan mereka masing-masing. Apakah ada lagi yang Aca ketahui tentang itu? Yang pernah ketahui tentang COVID ini, orang-orang lebih, kalau di daerah saya itu lebih nggak sepele gitu loh, jarang yang menganggap ini serius karena mereka kayak nggak ngerasain kadang sebagian, jadi kayak ini sepele aja padahal kan mematikan atau gimana. Tentu itu tuh ada banyak yang beranggapan takut, ada yang enggak. Saya sendiri pun berasumsi itu menakutkan. Terus di lingkungan saya itu kalau menghadapinya itu lebih ke nggak keluar rumah, pakai masker, walaupun masih banyak yang lain, tapi insya Allah masih ada yang protektif buat diri. Oke, makasih ya, Ca. Ya, terima kasih Aca. Ada contohnya minum air kelapa gitu. Itu cara tradisional. Iya. Atau ada ritual-ritual nggak ada? Jadi cuma minum air kelapa. Air kelapa. Nggak ada kayak tanaman obat herbal, minum obat herbal gitu kan? Kalau tempat saya itu ada. Betul. Iya. Nah, jadi minum Air kelapa aja yang biasa. Terima kasih ya, Pak. Iya. Di kesehatan masyarakat di sini kami mau wawancarai kakak tentang penyakit COVID nih kak. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya kak? Ya, kenalin aku Lucia Yus Arimawati Nehe. Oke kak Lucy. Jadi kami mau nanya. Kalau dari sepenglihatan aku sih ya, melihat orang-orang lain yang di saat ada yang terinfeksi atau terkena COVID tuh memang iya ada stigma negatif yang itu tuh mereka lontarkan secara iya, maksudnya tidak melihat siapa korbannya atau tidak melihat bagaimana korban di saat terkena si COVID itu gitu kan. Dan sepenglihatan saya stigma negatif yang mereka munculkan itu seperti menjauhkan diri atau menghasut orang lain kayak kamu jangan dekat samanya, dia sudah terisolasi COVID loh gitu kan. Terus iya itu tadi menjauhkan diri, terus tidak dianggap sebagai teman, dan kalau boleh bakal dicaci, dijauh-jauhin gitu. Mungkin segitu. Oh ya, kalau misalnya nih kakak yang terkena COVID, bagaimana stigma negatif orang lain yang kakak dapat gitu kak? Jujur aku nggak suka ya, karena kan namanya juga penyakit wabah ya kan. Nah untuk COVID sendiri kan datangnya bukan kita yang ciptakan virusnya, dan kita pun di saat terkena kan kita nggak tahu. Jadi untuk dipandang negatif saya pikir itu hal yang salah, karena itu akan menjatuhkan mental saya ya kan. Di saat mereka mengatakan ih dia kena COVID loh, jauh, kan saya nantinya mental saya down, saya jadi nggak mau keluar, saya tidak mau berteman, yang mungkin saya sudah diobati kan, harusnya sudah sembuh, tapi karena pemikiran yang negatif itu saya udah minder duluan, dan mungkin saya tidak akan berani lagi untuk berbaur ke orang banyak. Mungkin segitu sih. Terima kasih ya kak. Oh iya, makasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Narinda Devizal dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Lingkungan. Nah, di sini Kak, saya ingin mencerai Kakak tentang dampak sosial budaya COVID-19. Menurut saya iya, karena semenjak pandemi ini banyak orang-orang itu lebih suka berbelanja online daripada berbelanja offline, sehingga orang-orang yang berjualan di toko offline tersebut menjadi bangkrut dan kehilangan pekerjaannya. Terus Kak, menurut saya ada ya tradisi yang diubah itu, seperti acara syukuran yang biasanya dihadirkan oleh banyak orang selama pandemi ini, jadi dilaksanakan secara sederhana saja dan dihadirkan hanya beberapa orang saja. Jadi saya berharap semoga tradisi ini bisa kembali seperti semula sebelum pandemi gitu Kak. Makasih ya Kak atas waktunya untuk diwawancara. Sekian dari kami Kak. Makasih Kak.
kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ternyata ada banyak sekali pandangan sosial tentang COVID-19. Nah, ada yang skeptis, ada yang tidak percaya sama sekali. Namun ada juga yang tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Nah, perbedaan pandangan ini seringkali dilatar belakangi oleh perbedaan pendidikan, informasi yang diterima, serta pengaruh dari media sosial. Lalu yang kedua, ada banyak ternyata komunitas yang tetap mengandalkan pengobatan tradisional atau kebiasaan budaya untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Nah, sebenarnya ini hal yang bagus-bagus saja, namun tetap diikuti juga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan hanya mengandalkan pengobatan tradisional saja. Lalu, yang ketiga ada ternyata pandemi ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Jadi adanya perubahan interaksi sosial dan pembatasan sosial nih. Nah, banyak orang yang masih terasa terisolasi, jadi masih ke bawah-bawah dari isolasi lockdownnya, sehingga ada kesulitan terhadap berinteraksi. Nah, selain itu ada juga agama dan keyakinan ini ternyata memainkan peran penting dalam cara menghadapi COVID-19, dalam cara orang beranggapan tentang COVID-19. Nah, ada yang melakukan doa bersama atau ritual khusus untuk meminta perlindungan. Namun selain itu ada juga yang memengaruhi pandangan masyarakat tentang sikap terhadap vaksinasi, sehingga masyarakat itu ragu untuk dan bahkan menolak untuk melakukan vaksinasi. Selanjutnya ada stigma terhadap penderita COVID-19. Penderita COVID-19 di beberapa tempat seringkali mengalami stigma sosial yang dimana mereka dianggap sebagai pembawa virus yang dapat menularkan ke orang lain. Hal ini dapat menambah beban psikologis bagi individu yang terinfeksi serta keluarga mereka yang terisolasi atau dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Yang keenam, ada dampak ekonomi dan perubahan tradisi akibat COVID-19. Dampak ekonomi sangat dirasakan, terutama di kalangan pekerja informal dan masyarakat dengan pendapatan rendah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari nafkah. Di sisi lain, tradisi atau perayaan budaya yang melibatkan banyak orang seperti pernikahan atau acara keagamaan terpaksa dibatalkan atau diubah dengan menyesuaikan protokol kesehatan. Terakhir, ada akses informasi dan pendidikan kesehatan pada waktu COVID-19. Akses terhadap informasi yang akurat tentang COVID-19 sangat bergantung pada sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Meskipun banyak informasi yang tersedia melalui media sosial dan pemerintah, kesenjangan dalam akses informasi tetap ada, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Secara keseluruhan, meskipun COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya, ada berbagai cara di mana masyarakat dapat beradaptasi dengan situasi ini. Kepercayaan budaya, agama, dan kebiasaan tradisional memainkan peran yang signifikan dalam menghadapi pandemi. Namun juga dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan informasi kesehatan yang lebih modern dan ilmiah.